para kepala desa yang merupakan tamu undangan acara ini, kami mohon kerjasamanya untuk tetap duduk. Bagi Anda saat ini yang tidak berada di tempat duduk Anda, kami undang Anda untuk kembali. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita ingin menciptakan suasana yang begitu tenang dan kondusif. Kami mohon kerjasamanya untuk kembali ke tempat duduk, terutama untuk para kades yang sudah jauh-jauh datang ke Klaten, kami mohon kerjasamanya. Terima kasih. Kita ingin menciptakan suasana yang begitu tenang dan kondusif. Kami mohon kerjasamanya untuk kembali ke tempat duduk, terutama untuk para kades yang sudah jauh-jauh datang ke Klaten, kami mohon kerjasamanya. Terima kasih.
Selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Bapak Presiden.
Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta tamu undangan yang kami hormati. Yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Kami ucapkan selamat datang di acara peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, semoga Bapak sehat, amanahnya afiat dan tetap semangat. Para pimpinan DPR dan MPR, para menteri, dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata Bapak, syarat doa itu dikabulkan harus rukun. Maka ketika Nabi Muhammad SAW duduk di masjid, ada seorang badui yang masuk ke masjid kemudian kencing di sudut masjid. Semuanya marah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya mengatakan, Sobu alaihi danuba mimma. Sudah kencingnya dibersihkan, lanjutkan. Selesai kencing dibersihkan, badui ini berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepadaku dan Nabi Muhammad saja. Yang lain nggak usah. Badui ini kencing, Nabi nggak marah. Tapi ketika badui ini berdoa seperti itu, Nabi marah. Lakot tahajjar tawasian. Kalau caranya seperti itu, berarti kamu mempersempit rahmatnya Allah. Sehingga kita tidak boleh klaim kebenaran tunggal. Seolah-olah rahmat Allah itu hanya untuk Gerindra saja umpamanya. PAN tidak. Tapi semuanya berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa rahmat Allah itu tidak hanya untuk partai koalisi, tapi juga untuk teman-teman koalisi berhak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka inilah cara Presiden mempersatukan bangsa Indonesia dengan meluncing Koperasi Merah Putih untuk Indonesia. Sebenarnya masih panjang Bapak, karena saya dikasih waktu sama Letkol Teddy 3 menit, sisanya besok di istana Bapak. Yang beragama Islam mari berdoa bersama saya, yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk meresmikan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk ikhtiar kami membangun ekonomi yang adil, mandiri dan penuh keberkahan. Allahumma ja'al hadzal koperasi sababan linnama'i wal barakah wa wasilatan li ta'awunina wa takafulina wasababan liridhoka wa maghfiratika. Ya Allah, jadikan koperasi ini sebagai jalan tumbuhnya kebaikan dan keberkahan, sebagai sarana tolong menolong, saling mendukung dan memperkuat persatuan di antara kami. Allahumma barik fi arzaqina wa fi a'malina wa jannibna minar riba wa dzulmi wal khiyanah. Ya Allah, berkailah rezeki kami, usaha kami, dan jauhkan kami dari riba, kezaliman dan pengkhianatan. Ya Allah yang Maha mengetahui, karuniakan kepada para pengelola dan anggotanya hati yang bersih, niat yang lurus, pikiran yang cerdas, dan semangat juang yang tak pernah padam. Allahumma alhimna rusdana, wa wafiqna lima tuhibbu wa tardo, wa ja'alna min ibadika sholihin, alladina ya'maluna lil akhirati wad dunya. Ya Allah, jadikan Koperasi Merah Putih ini sebagai tonggak kemandirian ekonomi umat, sebagai pilar kekuatan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Satukan hati kami dalam cinta tanah air dan iman kepadamu ya Allah, agar setiap usaha kami tak hanya bernilai dunia, tapi juga menjadi amal akhirat. Ini menjadi amal jariah bagi Bapak Presiden dan kami semua ya Allah. Allahumma adnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa adnal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa kebenaran sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang haram itu haram, dan Engkau mampukan kami untuk menghindarinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang halal itu halal, dan Engkau memampukan kami untuk meraihnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika Nabi Yusuf mampu menyelamatkan ekonomi Mesir, jika Rasulullah mampu mengubah jazirah Arab dari zaman jahiliyah menjadi madaniyah, yakinlah Allah akan mampukan bangsa Indonesia menjadi Indonesia emas bersama Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah program strategis pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mengatasi ketimpangan ekonomi dengan memperkuat ekonomi lokal, memangkas rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Zulkifli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dan yang kami banggakan dan kami muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purniawan Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati para Wakil Ketua MPR yang hadir, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani beserta jajaran, Ketua DPD RI Bapak Sultan Najamuddin beserta jajaran, Bapak Ibu para Menteri,
Wakil Menteri, Kepala Badan Kabinet Merah Putih yang saya hormati, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Ketua Komisi 4, Ibu Titi Soeharto yang saya hormati, Jaksa Agung Republik Indonesia, terima kasih Pak Jaksa Agung sudah hadir, pimpinan Danantara, pimpinan Dewan Koperasi Indonesia, ada Pak Bambang ini berdiri, ada yang saya kayaknya pernah kenal juga Pak Presiden, Putri Zulkifli Hasan, kayaknya pernah kenal Pak saya Pak. Chairman CT Corp Pak Khairul Tanjung, Bapak Gubernur Jawa Tengah yang bekerja keras siang dan malam, Pak Presiden, terima kasih bersama Bupati Klaten, para gubernur, para bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini secara daring. Kami laporkan Bapak Presiden ada 38 gubernur, 514 bupati, wali kota mengikuti acara kita secara daring. Tiap bupati dan wali kota bergabung di situ, ada kades, kalau di wali kota lurah, BPD dan pendamping desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa dan badan permuasaratan desa se-Jawa Tengah yang hadir, terima kasih sabar menanti kehadiran Bapak Presiden. Bapak Ibu Ketua serta pengurus koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia yang bergabung di sini maupun secara daring, rekan-rekan media hadirin yang berbahagia. Bapak Presiden, izinkan kami atas nama Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih menyampaikan laporan pelaksanaan inisiatif besar yang Bapak Presiden gagas dan pimpin, yaitu pembentukan 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah Bapak Presiden, hari ini secara hukum sudah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi. Alhamdulillah, hari ini Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara, membuat sejarah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama Dekopin, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Bapak Presiden telah memberikan arahan yang tegas kepada kami. Kita tidak boleh bergantung kepada impor pangan. Kita harus berdaulat. Kita harus swasembada pangan, air, dan energi. Berkali-kali beliau sampaikan. Dan yang paling penting, kita harus memberdayakan petani kita sendiri, berdikari, melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Arahan Bapak telah diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan di bidang pangan, termasuk penguatan ekosistem pertanian berbasis desa melalui koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Inilah semangat yang mendasari terbentuknya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi yang tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, pemberdayaan, sekali lagi pemberdayaan petani,
nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kami muliakan, kami menyadari dalam membangun kedaulatan ekonomi desa, kita tidak memilih cara yang mudah, karena berkali-kali koperasi dianggap oleh publik tidak berhasil. Tetapi kita memilih cara yang benar. Cara yang benar berarti memperkuat bidang usahanya terlebih dahulu atau bisnis model. Bapak Presiden membentuk satuan tugas. Ada pusat yang saya ketuanya, provinsi Pak Gubernur, kabupaten, bupati, wali kota. Untuk memastikan bahwa rakyat di desa tidak berjalan sendiri, tetapi ditemani, difasilitasi, dan dipastikan keberhasilannya. Sebagai arahan Bapak Presiden, satuan tugas mendampingi koperasi agar dapat menjalankan usaha sekurang-kurangnya gerai sembako untuk memangkas rantai pasok yang panjang. Outlet LPG 3 kilo atau gas melon. Terima kasih Pak Bahlil. Sudah merubah Permen SDM Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak Bahlil. Klinik dan apotek desa. Gudang atau ada cold storage atau pengering padi atau jagung. Simpan pinjam yang aman dan terintegrasi dengan Hibbara. Sarana logistik desa yang nanti Bapak akan resmikan, akan tinjau, semua ada Pak. Agen pupuk. Pembayaran listrik Pak nanti bisa di Kopdes. DRPL mengatakan setiap orang bayar di sini nanti kita akan dapat 1.000 sampai 2.000. Belum nanti ada agen Briling, agen BNI Link, agen Mandiri Link. Setiap transaksi seluruh desa tidak perlu jauh-jauh, cukup ke Kopdes Bapak. Nanti Kopdes dapat komisi. Dan usaha potensi sesuai potensi desa kelurahan masing-masing. Bapak Presiden yang kami hormati, tamu undangan yang kami muliakan. Kami memulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada. Seperti balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai setiap desa, aset pemerintah lainnya, dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar. Kita integrasikan dan kita gerakkan bersama-sama. Dengan pendekatan ini, alhamdulillah Bapak Presiden, dalam waktu kurang dari 2 bulan, telah terbentuk lebih dari 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Secara sah, secara hukum. Dan 108 diantaranya siap beroperasi. Nanti mereka ingin berdialog dengan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan keberpihakan yang nyata pada rakyat. Pak Presiden, kami bangga mendapat tugas ini. Sungguh Pak, pembantu Bapak semua bekerja keras. Saya mengkoordinir saja. Menteri-menteri di sini Pak, mohon maaf kalau tempat duduknya nggak dapat depan semua. Tapi yang bekerja pembantu menteri-menteri semua Bapak. Menteri Keuangan, ya kalau depan sudah otomatis. Menteri BUMN, Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri pada semua Bapak. Ini harus saya sebut Pak, karena ini baru awal. Nanti kalau nggak disebut, besok agak kurang semangat. Jadi mesti saya sebut semuanya. Jadi tepuk tangan untuk pembantu-pembantu Presiden yang telah bekerja keras. Terima kasih saudara-saudara. Kementerian Dalam Negeri saya sebut lagi Bapak. Ini Pak Tito juga 3 hari rapat terus Pak. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretaris Negara. Pak Pras juga terus-terusan. Terima kasih, nggak kelihatan, mohon maaf. Mohon maaf. Menteri Hukum Bapak, Menteri Hukum menyediakan channel tersendiri. Menteri Keuangan, tinggal kita tunggu Permenkeu-nya Ibu. Kementerian Kesehatan Pak, membantu pustu atau puskesmas atau apotek atau klinik. Menteri Sosial, Kementerian Komunikasi Digital. Izin Bapak saya sebut semua Bapak, biar semangat Bapak. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN. Terima kasih banyak. Karena ini semua hampir dukungan dari Kementerian BUMN.
Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, BPKP, Pak Ateh, terima kasih banyak. Dikawal Pak, takut nanti diperasa kita. TNI Polri, terima kasih juga kami sampaikan kepada Danantara. Himbara Bapak membantu banyak, kemudian juga BM Pangan juga membantu banyak. Jajaran direksi Himbara, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah, Bulog, IDPUD, Agri, dan semuanya termasuk PTPN. Dan terima kasih Pak Joa. Bapak ini yang bangun Pak Joa Pak. Beliau bangun di sini satu, Bapak membangun satu lagi ada di NTT. Ini sangat ideal Bapak. Jadi kalau kita tidak ada sekolah atau tidak ada balai desa, kita harus bangun baru. Ini modalnya sangat ideal dan sempurna. Telkom, Kimia Farma, Bio Farma, Pertamina, Pos Indonesia, PTPN, Pupuk Indonesia, Agrans Pangan, IDPUD, Perumbulok, Bank Jawa Tengah. Terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, selaku Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten Kota, camat, kepala desa, lurah. Karena ini kerjaan besar Bapak Presiden, izin sekali lagi kami sebut mereka Bapak. Terima kasih kepada, tadi sudah saya sebut, PT Agrinas Pangan Nusantara, Pak Joa Mota, yang telah membangun ini. Terima kasih kepada teman-teman Dekopin yang hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh 8.563 kepala desa atau lurah serta badan permusyawaratan desa se-Jawa Tengah yang hadir di sini menyambut kedatangan Bapak Presiden. Terima kasih banyak. Peranan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih perlu saya sebutkan satu persatu di hadapan Bapak. Karena sekali lagi Pak, ini kerja besar, kerja seluruh teman-teman tadi Bapak. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa ini hanya baru langkah awal Bapak. Baru 108 yang sudah operasi Bapak. Target kita selanjutnya adalah memastikan selama 3 bulan ke depan, seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing. Kami percaya dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, bersama program unggulan Bapak Presiden lainnya, akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa. Akan muncul unit-unit usaha produktif rakyat, sehingga kualitas hidup potensi warga desa akan berkembang jauh lebih cepat. Target sudah kami lampaui Pak Presiden. Terima kasih para wamen. Terutama Pak Ferry. Mana Pak Ferry ya? Pak Ferry, terima kasih Pak ya. Dan wamen-wamen semuanya. Gerakan ini sudah dimulai dari bawah. Bukan akan berjalan, tapi sudah berjalan. Dengan ini kami pastikan 80.081 kelembagaan koperasi berdiri tegak. 108 mock-up koperasi percontohan siap menampilkan wajah koperasi hari ini dan masa depan. Dan 1 juta pengelola siap mendampingi rakyat desa bangun koperasi desa Indonesia Jaya. Selanjutnya kami mohon arahan sekaligus perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kami mohon Menko Bidang Pangan tetap berada di atas panggung. Kami turut mengundang Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas. Selanjutnya penyerahan sertifikat hak atas kekayaan intelektual logo Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kami persilahkan untuk melakukan prosesi penyerahan dan dipersilahkan untuk menunjukkan kepada rekan-rekan media.
Selanjutnya Menteri Pertahanan Bapak Syafri Syamsuddin dan Menteri Koperasi Bapak Budi Aris Setiadi untuk melakukan penyerahan secara simbolis hibah obat-obatan dari Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Koperasi. Kami persilakan untuk melakukan prosesi penyerahan hibah 3 jenis obat asamefenamat, paracetamol yang merupakan analgesik, dan cefadroxil monohidrat yang merupakan antibiotik. Kami persilakan juga untuk menunjukkan kepada rekan-rekan media. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video landscape Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mayoritas warga kami itu kan petani. Nah, petani yang dibutuhkan apa? Satu, pasti pupuk. Kedua, air dan harga pasar waktu panen. Puskesmas itu lumayan jauh dengan kita. Di wilayah kita Taman Martani ini baru ada 2 apotek. Kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami. Ketika layanan itu didekatkan dengan masyarakat, termasuk salah satunya kesehatan. Ketika klinik ini nanti bisa berkembang, bisa menjadikan profit secara umum di koperasi, itu akan berdampak banget untuk warga masyarakat di sekitar. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Dibentuknya Koperasi Merah Putih ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami sangat antusias dan sangat mendukung program dari Pak Prabowo ini. Hadirin yang kami hormati, persiapan penyerahan surat keputusan Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kepada para Ketua Koperasi Desa Merah Putih, kami harap ke atas panggung. Penyerahan surat keputusan Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Penyerahan kepada Bapak Bambang Gunarsa, Ketua KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten. Bapak Jamaluddin Adiwijaya, Ketua KDMP Sumbung Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya Ibu Parni, Ketua KDMP Desa Tambak, Karangdowo, Klaten. Bapak Sumanto, Ketua KKMP
Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ibu Rizka, Ketua KDMP Desa Ceper, Klaten. Perwakilan penerima mohon kembali ke tempat. Kini mari kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi menekan tombol sirine sebagai tanda peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani, hadir Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, hadir Wakil Ketua MPR RI, Saudara Bambang Wuryanto. Kalau pacul itu panggilan sehari-hari. Korea, bukan. Ada lagi istilah Korea. Ketua Komisi 1 DPR RI, Saudara Utut Adianto. Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Titi Soeharto. Ada apa ya? Menko Pangan sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih, Saudara Zulkifli Hasan. Menteri Koperasi, Saudara Budi Ari Setiadi dan seluruh tim yang bertugas. Para menteri, wakil menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta para pejabat Kabinet Merah Putih yang hadir. Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, beserta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah yang hadir. Saya lihat tadi Panglima di Ponorogo hadir, Kapolda, para pejabat sekalian yang saya hormati. Bupati Klaten, Saudara Hamenang Wajar Ismoyo. Terima kasih. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Pusat, Saudara Bambang Haryadi. Ya. Para kepala daerah, wali kota dan bupati yang hadir secara langsung maupun melalui video conference yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih kehadiran saudara-saudara. Oh, ada juga. Para kepala desa dan lurah seluruh Provinsi Jawa Tengah yang hadir. Terima kasih
Tadi panjang sekali deretan kepala desa dan lurah. Naik mobil aja berapa menit. Terima kasih. Luar biasa kehadiran saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers media yang turut hadir dalam peluncuran 80.000 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita. Atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa hadir dalam acara yang sangat baik ini, yang bersejarah ini, di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan koperasi Kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Saya minta maaf ya, ini maaf. Banyak tokoh yang saya belum sapa. Keliwatan tadi, menteri-menteri sudah ya. Banyak sekali nama-namanya, tapi saya lihat masih banyak tokoh seperti Pak Khairul Tanjung hadir di sini. Beliau mantan Menko, ya, salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia, ini kehormatan besar. Juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, Apkasi Saudara Bursa Zarnubi Jabatan. Yang juga Bupati ya, Pagar Alam ya. Lahat. Di sini hadir juga dirut-dirut penting, dirut PT Pertamina, ada dirutnya hadir, ya, Pak Simon Mantiri, ya. Dirut Kimia Farma, Saudara Jagat Prakasa Dwi Alam, Dirut PT Telkomsel Indonesia, Ibu Dian Siswarini, Dirut PT Pos Indonesia, Saudara Endi Abdurrahman, PT Perkebunan Nusantara 3, Saudara Denaldi Mulino Mauna, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Saudara Mota. Ada di mana dia? Oh, ada. Ini sekalian absen. Himbara, Dirut PT Mandiri, PT BNI, BRI, Bank Syariah, siapa lagi? Ketua Umum Kadin. BNI sudah tadi. Baik, saudara-saudara, minta maaf tadi lompat. Jadi saudara-saudara, hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa
konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah. Alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana. Sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat. Tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi, dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita sudah mengerti konsep itu. Dan kita telah berusaha membangun. Sudah puluhan tahun, mungkin sudah mendekati ratusan tahun. Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar. Pemodal besar tidak suka. Jadi, dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia. Masalah geopolitik. Masalah hegemoni. Bangsa-bangsa sudah ribuan tahun secara alamiah hasrat dorongannya adalah untuk hegemoni, untuk berkuasa, untuk berkuasa secara mutlak. Ini sejarah manusiawi. Karena itu, koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah, yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR, dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk
Semua bentuk kenegaraan, DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan, dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah adalah serikat-serikat dagang. Jadi saudara-saudara, masalah yang kita hadapi beberapa saat yang lalu adalah masalah klasik. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa ngangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Ini sudah puluhan tahun. Kemudian kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat, yang disubsidi oleh negara, APBN, langka, tidak sampai ke petani. Peraturannya ada 145 peraturan. Ada belasan tanda tangan yang diperlukan untuk dari pabrik ke petani. Kemudian tiap panen yang berhasil, harga untuk petani jatuh. Dari dulu. Kenapa? Karena para petani kita, mereka uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah. Nunggu panen, ada keluarganya yang sakit. Nunggu panen, dia harus keluarkan biaya ini, biaya itu. Dia pinjam uang. Dia pinjam uang susah. Di desa nggak ada yang pinjam uang. Kecuali rentenir. Yang bayarnya adalah per hari bunganya. Kemudian datang lagi orang-orang. Karena tahu para petani susah uang. Jauh sebelum panen dia sudah beli. Dengan harga yang sudah jatuh. Ini turun-temurun. Menurut saya tidak puluhan tahun, ratusan tahun. Ini harus kita potong. Dan kita potong harus dengan langkah yang besar. Bangsa kita besar. Kita harus berpikir besar. Dan kita harus berani ambil tindakan yang besar. Dengan istilah Pak Bambang Pacul itu adalah harus bonek. Benar Pak Korea? Berani dulu. Berani, benar, akan berhasil. Tapi harus berani dulu. Jadi saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya? 3 ya? 2,5 bulan yang lalu,
saya dapat laporan. Pak, harga dasar gabah ya kering giling sudah bagus. 6.500. Ada yang bandel-bandel ya. Ada yang bandel-bandel tapi kita tertibkan. Kita tertibkan dengan apa? Kita tertibkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Jadi saudara-saudara, waktu saya dapat laporan, ada penggiling-penggiling padi yang nakal-nakal. Yang aneh, penggilingan padi yang besar yang paling nakal. Oh begitu. Lo mentang-mentang besar, lo kira pemerintah Indonesia nggak punya gigi. Aku buka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya tanya pendapat Mahkamah Agung. Hakim Agung dengan semua ketua mahkamahnya, dengan semua hakim agung saya tanya. Undang-Undang Dasar 1945, apakah ini sumber hukum tertinggi di Indonesia? Ketua Mahkamah Agung dan semua hakim agung membenarkan. Sumber hukum yang tertinggi. Kemudian saya tanya, pasal 33 dan ayat-ayatnya dan pasal-pasal lain perlu ditafsirkan atau tidak? Atau bahasa Indonesianya jelas? Dikatakan mereka jelas. Jadi saya tanya kepada semua penasihat saya. Saya tanya, apakah beras, apakah penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah beras itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau tidak? Oh iya, beras. Kalau nggak makan gimana? Jadi menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dan saya tidak salah, saya benar karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terpikirkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak. Harga 6.500 sudah, Pak. Harga dasar gabah. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun.
Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini. Karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek gitu. Saudara-saudara, saya dari kota Solo ke sini. Rakyat di pinggir jalan, anak-anak sekolah. Mereka teriak, "Pak, kami belum terima makan bergizi gratis. Pak, kapan?" Saya lihat mata-mata mereka. Ini rakyat Indonesia. Saya tidak tega. Baru hari ini 6,7 juta yang dapat makan bergizi. Anak-anak teriak. Kita nggak mampu memberi lebih cepat. Karena ada peraturan, ada ketentuan dan sebagainya. Tapi insya Allah akhir tahun ini seluruh anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega? Petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Jadi saudara-saudara,
Bisa bayangkan nggak? Kalau kita tertibkan ini, kita punya 100 triliun tiap tahun. 5 tahun kita punya 1000 triliun. Ya, Menteri Keuangan, kita perbaiki sekolah. Kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini. Anggarannya 19 triliun. 19 triliun. Kalau saya punya 100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Ini yang saya anggap sabotase ekonomi Indonesia. Menikam rakyat dari belakang. Dan ini kita harus hentikan. Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini. Bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan. Kita bela rakyat kita. Jadi saudara-saudara, koperasi ini adalah usaha besar strategis. Waktu dapat laporan-laporan semacam ini, jalan keluarnya apa? Ada yang sarankan saya, Pak, yang ini satu-satunya jalan adalah koperasi. Koperasi itu kemudian muncullah gagasan ini. Akhirnya saya keputuskan, daripada kita bikin 1 koperasi, 5 koperasi, 100 koperasi, kita berani. Kita akan berapa desa di Indonesia? Dapat laporan, Pak. 80 berapa? Mendagri? Berapa desa Mendagri? Berapa? 78.000. Dan kelurahan? Totalnya kelurahan dan desa berapa? 83.000. Oke, kita bikin koperasi di semua desa, di semua kelurahan Indonesia. Saya kumpulkan beberapa menteri, langsung kita putuskan, tunjuk Menko Pangan sebagai ketua Satgas, rencanakan. Saya tanya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oh, bagus, itu jawaban yang saya suka. Tidak bisa. Kalau jawabannya tidak bisa, Pak. Waduh, ini gimana ini? Terpaksa reshuffle ini. Tapi alhamdulillah yang hadir bisa, Pak. Menteri Koperasi bisa, Pak. Tapi saya jujur dalam hati saya, ya sudahlah, kira-kira Oktober November nanti terbentuk, ya kan? Tahu-tahu laporan, Pak, kita Juli siap diresmikan. Hah? Berapa? 80.000 semuanya. Yang benar. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Dan katanya semua kerja sebagai satu tim. Bergerak semua. Terima kasih. Jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa. Yang tidak bisa jadi bisa. 80.000. Ini memang baru kelembagaan. Sebetulnya saya tidak mau acara besar-besaran, hanya kelembagaan. Tetapi saya diyakinkan, Pak, sudah ada 100 lebih. 108 model yang sudah berdiri.
Karena bupati-bupati antusias, wali kota antusias. Semua mendukung. Ada aset-aset yang tidak dipakai, diserahkan kepada koperasi. Jadi saya pikir oke, untuk mendorong kepercayaan diri, kita luncurkan. Ternyata muncul, Pak yang hadir di Jawa Tengah, semua kepala desa. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih semua kepala desa, semua badan musyawarah. Saya mengerti untuk hadir di sini bukan usaha yang ringan. Saya dengar ada yang bangun pagi jam 1, kumpul jam 2, mulai perjalanannya jam 3. Ya. Apalagi yang dari Cilacap, dari Kebumen, dari Dauan, Purwokerto. Saya terima kasih. Saya sebetulnya tidak mengharapkan. Lain kali kita pakai teknologi. Saya kira video ini apa? Daring ya. Daring apa sih singkatannya tuh? Pak Bambang, Pacul. Hah? Apa ada? Hah? Nggak tahu ya? Anda wakil ketua MPR? Hah? Oh, dalam jaringan. Ya, daring. Jangan kau wakil ketua MPR, aku presiden aja nggak tahu. Daring. Apa yang daring? Dalam jaringan. Oh. Online. Dalam jaringan. Jadi kalau wakil ketua MPR nggak tahu, presiden aja nggak tahu singkatannya itu. Bedanya presiden punya banyak orang pintar untuk bantu. Jadi saudara-saudara, ya tapi saya terima kasih. Saya sangat menghargai kehadiran saudara-saudara. Tapi gimana caranya 8.000 kepala desa ya? Kalau mau saya kasih tangan satu-satu ini sampai nanti malam rupanya itu. Saudara-saudara, 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Dan untuk itu, terima kasih Kementerian Pertahanan dengan inisiatif mereka bentuk lembaga farmasi pertahanan membuat obat generik dengan harga murah. Menteri Keuangan tiap kali saya panggil agak stres. Apalagi ini idenya presiden ini. Kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, makanya Kapolri, Jaksa Agung, tolong dikejar yang bandel-bandel itu, ya. Biar masuk yang 100T itu tiap tahun. Ya, nakal, beras
beras biasa, ganti aja deh stempel. Premium. Tapi ini terjadi di banyak negara. Di Malaysia lagi heboh juga. Ya. Tapi ini harus kita tertibkan. Karena saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, beliau sudah, waktu beliau jadi Menteri Pertanian dulu, sudah ditindak. Muncul lagi. Mencoba-coba. Sama dengan apa tuh, minyak goreng ya. Botol dikurangi 10%, 20%. Besar loh. 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini. Jadi saudara-saudara, ternyata negara kita sangat kaya. Iya kan? Anomali ini sekarang bisa kita lacak. Laboratorium untuk periksa mutu daripada beras, pangan dan sebagainya sudah banyak di daerah-daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia. Bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu. Dan kembali, Presiden Republik Indonesia, kita semua, di belakang kita ada kekuatan yang sangat besar. Yang namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Ini rohnya Republik kita. Ini rohnya. Kalau senjata ini senjata pamungkas. Tinggal kita berani atau tidak. Tinggal Presiden Republik Indonesia yang kalian pilih, tinggal Presiden Republik Indonesia berani atau tidak. Kalau saudara di belakang saya berani. Dalam hal ini saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan dukung saya. Saya yakin semua kepala desa di seluruh Indonesia akan bersama saya. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih. Saya kira yang paling penting itu. Ini pidato yang bagus. Nggak usah dibacakan ya. Bahwa pada hari ulang tahun koperasi dibangun mulai 1844. Koperasi harus hadir untuk membantu petani, peternak, dan nelayan desa. Saya takut nanti dilempar sepatu. Tapi intinya saudara-saudara, dengan tadi yang sudah dilaporkan, kita nanti tiap desa akan punya gudang. Jadi hasil kalau belum mampu dijual, simpan. Di gudang ada pendingin. Jadi kalau mangga-mangga itu bisa dijaga dulu. Bisa bikin es di tiap desa. Yang desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan untuk menjaga ikan. Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai. Ya. Ada gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam, berarti
himbara, bank-bank itu bisa punya kehadiran di tiap desa. Mereka bisa kasih super mikro finance. Ya bukan microfinance tapi ada yang lebih kecil lagi. Kemudian harus ada apotek tiap desa yang menjual obat generik, dan untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan nggak bayar. Ya kalau yang mereka harus digalain tuh. Ya kalau yang mereka harus digalain tuh. Jadi saudara, dananya dari mana? Dananya sudah tersedia. Karena dananya untuk desa ada 1 miliar 1 tahun. Ya, dan sudah berjalan 10 tahun. Yang repot, yang 1 miliar kadang-kadang bekasnya nggak kelihatan. Para kepala desa, tolong, ya, ini untuk rakyat. Jadi, upaya ini nilainya adalah kurang lebih 2 miliar 1 tahun. 2 miliar membangunnya. 2 sampai 2,5 miliar. Bisa jauh lebih murah karena ternyata desa-desa, kecamatan, kabupaten punya aset-aset yang tidak dipakai. Sehingga kita bisa kurangi cost. Tapi dengan dana desa itu, ternyata kita bisa membiayai semua ini. Dan mereka mulai, koperasi ini sudah ada tadi yang disebut bisnis, penyalur LPG, ya, LPG, penyalur pupuk, penyalur sembako. Kemudian tiap koperasi akan ada 2 kendaraan. 1 truk, 1 pick up yang lebih kecil. Mungkin ada, tadi ada inisiatif apa itu? Ya, bentor, becak motor. Jadi, nanti semua hasil tidak akan puso, tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera ke kabupaten atau ke sentra-sentra pasar. Sebaliknya, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh desa bisa segera ke desa. Tidak bisa ditutup. Demikian juga yang kendaraan yang lebih kecil, pick up itu juga bisa muncul ke duku-duku dan sebagainya untuk memberi akses. Dan kalau tidak dipakai untuk angkut barang, bisa dipakai untuk antar anak sekolah. Dan bisa juga membantu ibu-ibu jualan ke pasar. Jadi dengan 2 kendaraan tiap desa, saya berharap rantai distribusi akan diperlancar. Nanti saya berharap hasil ikan kita akan sampai ke semua desa di Indonesia. Supaya protein naik. Tiap keluarga harus makan protein yang cukup. Tiap anak harus makan protein yang cukup. 1 kilo ikan kita perhitungkan bisa 1 kilo bisa sampai di desa dengan harga mungkin di desa dengan harga mungkin Rp60.000. Mungkin bisa di bawah.
mungkin bisa di bawah. Padahal kalau daging yang paling murah, daging kerbau, itu mungkin sampai di desa sudah Rp80.000, mungkin lebih. Kalau bisa ikan yang nilai proteinnya lebih baik dari daging, kalau bisa tiap keluarga bisa makan setengah kilo saja tiap hari. Syukur-syukur bisa 1 kilo sehari untuk satu keluarga. Berarti dia butuh ya Rp50.000 sehari. Kalau setengah kilo dia butuh mungkin Rp30.000 sehari. Berarti kita hitung 1 bulan ini bisa membantu, dan terutama untuk badan gizi, sumber ikan nanti juga akan meningkatkan protein untuk tiap anak dan ibu hamil kita. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras. Ya, ucapan selamat. Dukungan yang luar biasa dari semua unsur, dari semua kepala desa, semua camat, semua bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Ini tidak ada urusan dengan kelompok atau partai. Ini adalah usaha kebangsaan, usaha untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, ini yang ditunggu-tunggu oleh saudara. Sebagai penutup, saya ingatkan semua pengurus, laksanakan tugas dengan baik. Buktikan propaganda bahwa koperasi tidak mungkin berhasil, itu salah. Dulu ada plesetan. Dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD. Tapi akhirnya diplesetin. KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi. Sering dalam koperasi-koperasi, pengalaman saya juga, dari dulu saya bentuk koperasi, saya di tentara selalu ada koperasi. Hanya fenomena di tentara, ketua koperasi selalu mobilnya bagus-bagus. Kadang-kadang mobilnya 3. Di batalion ketua koperasi mobilnya 3. Bayangkan itu. Yang kurang pintar kok mobilnya diparkir di asrama. Jadi semua orang tahu. Tapi ini fenomena. Tapi sekarang yakin di bawah Panglima TNI sudah nggak seperti itu. Ya, Pak Subianto. Sudah nggak ada kan? Nggak ada kan? Ketua koperasi macam itu sudah nggak ada di TNI. Sudah tidak ada? Bagus. Kalau saya cek ada bagaimana? Baik, saya mau tutup. Saya mau cerita soal ketua koperasi, boleh ya? Penutup nih. Ini kejadian benar loh. Ini kejadian yang tidak boleh dicontoh ya. Jadi saya komandan batalion di Cilodong, Kostrat 38. Sudah sekian bulan saya komandan batalion, saya belum pernah dapat laporan dari ketua koperasi. Jadi niat saya baik, saya ingin tahu gimana kondisi koperasi kita. Ya. Jadi tolong panggil ketua koperasi. Tok tok tok. Ketua koperasinya waktu itu seorang kapten. Tok tok tok. Masuk, dia masuk. Dia bawa map. Loh, kok dia gemeteran gitu loh. Kertasnya gemeter. Jadi saya pikir, loh ada apa ini? Pasti dia ada sesuatu yang dia takuti kan?
Wah, panggil. Kasih intel. Periksa ini koperasi. Niatnya tidak diperiksa. Niatnya mau dapat laporan tapi dia sendiri. Jadi ketua-ketua koperasi Merah Putih, kalau dipanggil itu untuk dapat laporan yang baik. Tapi saya yakin sekarang tidak ada. Koperasi Merah Putih milik rakyat. Zaman sekarang banyak gadget teknologi akan diawasi ketat. Ya, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Ya. Jadi kata-kata ketua untung duluan sudah nggak berlaku lagi di era kita sekarang. Bagaimana? Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat, masa sampai hati. Kita semua awasi. Saya percaya ini awal dari suatu gerakan besar. Dana yang selama ini diserap dari desa ke kota, kita balikan dari ibu kota ke provinsi ke desa. Kekuatan ekonomi sekarang berputar di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Saudara-saudara, ini sasaran kita. Terima kasih hari ini saya berbesar hati, saya bangga. Terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin akhir tahun ini kita akan nanti meninjau, mengecek secara fisik 80.000 gudang, 80.000 lebih cold storage, 80.000 lebih kali 6 gerai-gerai. Kita akan lihat obat-obat murah ada terjangkau oleh rakyat kita yang paling bawah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Minta maaf kalau sambutan saya kurang ilmiah. Tapi saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik. Ingin Indonesia sejahtera. Ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka. Ingin Indonesia bangkit, berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno. Yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya? Diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Kalau bahasanya itu siapa namanya? Jaksa Agung Hopeng. Bahasanya Pak Utut, gimana? Hopeng. Gimana Pak? Karena suhunya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menko Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri. Belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve Om, Santi, Santi, Santi Om. Rahayu, Rahayu. Baru selesai. Siap. Ya. Mohon maaf, kami undang ke atas panggung untuk mendampingi Bapak Presiden, Menko Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. DPR, Ketua DPD. Wakil Ketua MPR. Korea naik lah. Korea gimana? Gubernur. Pak Gubernur, Ketua Komisi 1. Ketua Komisi 1. Ketua Dekopin, Ketua Komisi 4. Ketua Komisi 4. Setengah lingkaran kali ya? Biar masuk. Yang nanti mencet Bapak aja kita datang ya. Ah, nggak apa-apa, rame-rame, sorry. Di atas itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, dengan demikian inilah peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Bapak Presiden mohon izin bersama dengan Menko Bidang Pangan menyapa perwakilan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara virtual. Yes. Baik, Bapak Presiden sudah bersama Bapak ada 38 gubernur, satu di sini, 37 di tempatnya masing-masing. Ada 514 bupati dan wali kota bersama Kades dan BPD-nya dan lurahnya. Bapak tadi saya lupa nyebut, nanti daripada diprotes, tadi bacaan saya Menteri Koperasi, Menteri Desa Tertinggal belum saya sebut, sama Ketua APKASI, Saudara Bursah Samlubi. Ini kita mulai dari Jawa dulu, boleh Bapak izin? Ya, yang paling dekat kelihatannya ini Jawa Timur. Jawa Timur Bapak, ada Ibu Khofifah. Ibu Gubernur saya kira persilahkan langsung saja dengan Bapak Presiden. Suaranya belum ada Bu. Suaranya masih? Di sini terang Pak Menko. Belum sambung Pak Menko, izin? Belum sambung.
Sudah. Baik, ya. Cek Pak Menko, izin. Silakan Bu, Gubernur. Ya, ya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Menko, para Menteri dan seluruh pejabat yang hadir. Kami lengkap Pak Presiden, ada Pak Pangdam, Pak Kapolda, Kajati, tentu Bupati, dan sebelah kiri saya adalah Ketua Koperasi Pucangan dan sebelah adalah Pak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan di Desa Pucangan ini basisnya adalah pertanian Bapak Presiden, sehingga ikhtiar untuk menjadikan agen penyaluran pupuk ini luar biasa. Kemudian support dari seluruh bulog ini hari ini Pak Presiden kami ingin melaporkan dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur semuanya sudah berbadan hukum Bapak Presiden, dan Jawa Timur ini paling cepat. Proses badan hukumnya paling cepat. Dengan segala hormat kami ingin menyampaikan terima kasih. Kanwil Hukum dan Notaris luar biasa. Tidak ada hari Sabtu, tidak ada hari Minggu. Mereka bekerja luar biasa sehingga seluruh desa kelurahan di Jawa Timur ini sudah berbadan hukum. Dan hari ini yang sudah beroperasi 23 koperasi desa dan kelurahan. Kami sudah berkeliling Pak Presiden bahwa support dari Bulog luar biasa. Sekarang berproses dari Pertamina juga luar biasa. Dan segera dari pupuk Pak Presiden juga kami berharap semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar Pak Presiden, ekonomi dari desa untuk desa dan didedikasikan untuk Indonesia Raya. Jadi izin Pak Presiden, sebelah kiri kami jika diizinkan ada ketua koperasi, berapa anggotanya, berapa omsetnya, kemudian ada kepala desa yang mereka sudah berproses untuk memberikan kekuatan ekonomi di desa Pucangan ini. Izin. Terima kasih. Mohon izin Bapak Presiden, nama saya Muhammad Nasirudin, saya Ketua KDMP Pucangan Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Izin menyampaikan Bapak Presiden bahwa anggota kami saat ini yang bergabung dengan kami sejumlah 560, omset untuk gerai sembako kami itu ada 600 juta lebih setiap bulan Bapak Presiden. Alhamdulillah untuk proses pengusulan badan hukum kita sudah selesai semuanya, dibantu dan didukung sepenuhnya oleh BUMN dan kementerian terkait. Izin menambahkan dari Bapak Pengawas. Bapak. Terima kasih. Saya Santiko, Pak Presiden, Kepala Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Izin menyampaikan ke Bapak Presiden menindaklanjuti apa yang disampaikan Ketua KDMP bahwa di desa kami Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan dan saat ini gerai sembako tinggal menindaklanjuti dan omset kotornya itu 1 bulan 620 juta. Itu omset kotor untuk gerai sembako. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melanjutkan kerjasama dengan BUMN yang lain. Jadi mohon doanya, mohon support dari semuanya agar apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini bisa ditindaklanjuti oleh semua desa. Saya sangat Bapak Presiden, saya sangat mendukung sekali program-program seperti ini. Terima kasih Bapak Presiden. Baik. Respon langsung Pak. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian dari Tuban, ya, dari Jawa Timur, Ibu Gubernur, terima kasih dukungannya semua pihak, Ketua Koperasi, dan Kepala Desa sebagai pengawas. Luar biasa, lanjutkan, kita terus akan memperkuat koperasi ini. Ingat, ini adalah pengabdian untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih.
Baik Bapak, terima Desa. kasih Bu Gubernur. Pucangan, Ya. Desa Pucangan. Terima kasih, matur nuwun. Dari Kepala Koperasi Desa Bapak, kita sekarang meninjau Koperasi Kelurahan Bapak. Yang tadi Bapak tanya mengenai kelurahan bagaimana. Ada Jogja, Sleman, Pak Gubernur. Pak Gubernur, Ngarso Dalem, silahkan Ngarso Dalem. Ini Koperasi Kelurahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu Menteri dan Bapak Negara. Kami di sini juga komit mengenai kepala desa dari RT sebelah kiri saya Bapak Beriman. Perlu saya sampaikan, kami juga terima kasih kepada kebijakan Bapak Presiden karena kebetulan itu menopang program provinsi untuk 2023-2027, di mana kami memang mengembangkan potensi tapi juga reformasi kelurahan. Sehingga kami punya 16 model yang kami tandai koperasi merah putih, baik itu di sektor jasa yang nanti disampaikan oleh KDP, tapi juga ada yang di sektor pariwisata, ada yang di sektor pertanian, bubuk sayur, mayur, dan sebagainya, termasuk mereka ada 22 itu berharap untuk khusus itu tadi. Saya perlu menyampaikan bahwa program ini sudah berjalan 2 tahun, tapi belum ada bentuk di sana, karena digantikan dari koperasi BLB. Dengan program itu, desa di Jakarta angka 483 semua sudah untuk modelnya atau 12 renovasi yang sudah melaksanakan 2 tahun. Harapan saya ini dari kekuatan dari desa dengan harapan pemerintah desa tidak berubah. Kami juga harapan saya masyarakat juga bisa memilih inisiatif dengan harapan pemberdayaan masyarakat ini juga bisa lebih baik. Silakan Pak Gubernur. Ini Pak Ketua Koperasinya Bapak. Mohon izin Bapak Presiden, kami nama Dewan Dewan sebagai Ketua KDMP Kelurahan Sidoarjo. Saat ini Kelurahan Sidoarjo telah ada beberapa bedek, di antaranya adalah bedek Simpang 3 yang tujuh dari SD Desa Sidoarjo dengan anggota sebanyak 955 anggota. Pada saat ini juga pada awal kami sebagai KDMP perubahan ada pengembangan kami yang berikutnya adalah ada gerai sembako. Gerai sembako pada saat ini dari tanggal 1 sampai dengan 18 Juni kemarin sudah ada proyek sebesar 50.300.000 rupiah. Di antaranya ada gerai cold storage, di mana cold storage ini kami bekerjasama dengan Kumkal yang ada di Kelurahan dan bekerjasama dengan UMKM mengolah susu kambing yang dijadikan es krim, dititipkan
Iya, full storage. Dan selanjutnya kami juga ada BNPB yang bekerja sama dengan SMK Bina Tama dan bekerja sama dengan Kimia Farma serta Raja Wali Nusantara Indonesia. Untuk dari klinik, kami bekerjasama dengan klinik Gaisa karena berdekatan jarak antara klinik Gaisa dengan kondisi KDMP kurang lebih 200 meter. Ini kami bekerjasama dengan klinik Gaisa. Dan juga ada pengiriman nanti kita bersama dengan Pos Indonesia. Terus untuk selanjutnya untuk pupuk Indonesia kita bersama untuk melayani petani-petani yang ada yang di wilayah Sindari terdapat 128 petani yang memanfaatkan untuk subsidi pupuk antara pupuk Korea dan pupuk Bonga. Untuk selanjutnya masih ada gerai lain. Gerai lain di antaranya ada jasa, ada jasa fotokopinya. Rencananya sudah kami laksanakan. Dan untuk gerai sembako kita bekerjasama dengan Bulog, kerjasama dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia, juga bekerjasama dengan Intimat yang ada di Sidoarjo. Terima kasih Pak Ketua. Ya, silakan Bapak. Udah bagus Bapak, di sini lengkap gerainya. Di lurah tadi Bapak ada klinik, ada apotek, ada semua ada Bapak lengkap. Sembako ada. Terima kasih Bapak Gubernur DIY Ngarso Dalem, terima kasih dukungannya, supportnya kepada usaha besar ini, dan terima kasih pimpinan Koperasi Merah Putih di Sinduadi, Sleman. Terima kasih, matur nuwun. Lanjut Bapak, kita ke NTT, jauh ini Bapak, Belu, ya Pak Tuketi, silahkan. Ya silahkan, suaranya belum terdengar. Selamat siang Pak Presiden, suara kami sudah bisa didengar? Sudah bagus. Baik, selamat siang Pak Presiden dengan seluruh rombongan yang ada di Jakarta. Saya Willy Broduswai, Bupati Belu. Kami dari perbatasan selalu mendoakan Pak Presiden sehat selalu. Dan hari ini kami ada di Kecamatan Kakuluk Mesa, Desa Patuketi, dan Koperasi Desa Patuketi sudah siap beroperasi bersama satu koperasi di Kabupaten Belu, Koperasi Kelurahan Kota Tambua juga sudah siap beroperasi. Dan saya perlu menyampaikan Pak Presiden bahwa Koperasi Merah Putih di Kabupaten Belu kita akan mengusung platformnya digitalisasi koperasi. Digitalisasi koperasi mulai dari perbatasan NKRI. Dan terima kasih Pak Presiden, gagasan koperasi ini sangat membantu daerah kami, dan kebanyakan pengurus koperasi mereka semua adalah pemuda-pemuda dari desa yang telah bergabung menjadi pengurus koperasi, dan untuk itu saya telah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mengusung atau yang punya pendidikan koperasi, yaitu UKSW di Salatiga. Dan UKSW sudah berjanji akan memberikan pendidikan dan pelatihan pada seluruh pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Belu. Sehingga dari pengurus koperasi itu kami telah bersepakat membuat bisnis plan. Bisnis plan kami, dan
Pak Presiden, saya menyampaikan bahwa daerah kami sangat susah air. Jadi untuk ketahanan pangan, Pak Presiden, kami akan fokus pada peternakan. Dan pada saat musim hujan, begitu banyak rumput, begitu banyak tanaman pakan ternak. Pada saat itu, saya bersama Dandim 1605, Pak Kajari, dan Pak Polres, dan Unhan yang Bapak Presiden bantu di Kabupaten Belu. Unhan itu juga bersama perwira dari Unhan hadir bersama kami. Telah kami bersepakat bahwa lewat Unhan kita akan membuat pakan ternak di Kabupaten Belu dalam bentuk silase. Silase ini akan dipakai kami akan memberikan pendampingan untuk koperasi, sehingga di koperasi itu pada saat musim hujan pakan ternak berlimpah, kita akan olah jadi silase, dan seperti saat ini musim kemarau akan berguna untuk pakan ternak. Dan saya yakin dan kami telah bekerja sama dengan Unhan. Ada 500 hektar lahan di punya Pemda, bagaimana mengubah lahan tersebut menjadi tempat atau untuk Baik Pak Bupati, terima kasih banyak. Baik Pak Bupati, terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Bupati Belu. Usaha-usahanya saya lihat senyumnya cerah ini Pak Bupati ini. Terima kasih. Dari NTT Pak, karena semua minta disapa Pak. Ini dari Sulawesi, Sultra, silahkan. Silahkan Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan seluruhnya, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang saya hormati, Ketua DPD RI, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin yang saya hormati, Ketua Satgas Nasional Pembentukan Koperasi Merah Putih, Bapak Zulfikri Hasan, dan seluruh anggota Satgas Nasional yang kami hormati, para menteri, para ketua lembaga, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung yang kami hormati. Saat ini kami berada di Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Saya didampingi oleh rekan-rekan Forkopimda. Di sini hadir Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Danlanal, dan saya juga didampingi oleh Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Buton Tengah, dan anggota Satgas Provinsi dan Kabupaten Tengah. Selanjutnya juga di sini ada Ketua Koperasi Merah Putih Napa, Bapak Rinto, dan para camat, para lurah, para kepala desa, pengurus Koperasi Merah Putih Sebuton Tengah, masyarakat Desa Napa, dan tamu undangan. Kurang lebih 1.000 orang yang berhadir bersama-sama kami, dan juga para rekan-rekan dan 17 kabupaten kota yang mengikuti secara daring bersama-sama kami. Sulawesi Tenggara telah mendirikan koperasi Desa Merah Putih sebanyak 2.285 koperasi, dan ini bersertifikat Bapak Presiden, dan 100% seluruhnya sudah terpenuhi sesuai dengan jumlah desa dan kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden atas penunjukan koperasi daerah Merah Putih Desa Napa sebagai salah satu koperasi markup yang dari 108 koperasi markup yang ada di Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk sejak
19 Mei 2025 melalui musyawarah dan ya. Baik Pak Gubernur, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Silakan Bapak Presiden untuk Sultra. Terima kasih Gubernur Sultra dan para pimpinan, para pengurus Koperasi Merah Putih. Saya ucapkan selamat, ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Dari Sulawesi, NTT, Jawa, Lampung sekarang ada Lampung. Nanti saya nggak bisa pulang Pak. Ada Lampung? Nah ini, mana? Iya. Saya bersama Bupati Wali Kota Satu dan Suaranya kurang lancar. Suaranya kurang lancar. Sinyal mungkin. Sinyal ya.